sepertinya kalau belum menikah di saat usia 25 tahun ke atas itu seperti kita tuh gagal dalam meraih sebuah impian. Dan yang pastinya selalu ditanya itu kemanapun kita berkumpul sama teman, keluarga, tetangga, kita selalu ditanya kapan nikah. Setelah kita menginjak usia ya kalau startnya di 22 ya. Kalau udah 22 apalagi 25, udah 25, 27, 26 sampai 30 itu kayak kita tuh selalu dikejar-kejar kayak orang nagih utang, ngerti nggak sih? Yang benar-benar kapan bayar kayak gitu. Kalau orang nanya nikah kapan nikah sama kayak orang nagih utang. Ini sebenarnya pengalaman teman-teman aku dan juga ada sedikit pengalaman aku juga sih. Jadi aku mau sharing ada hal-hal yang harus dijaga sebelum kita bertanya sama orang yang usianya sudah 25 tahun ke atas ya, 25 sampai 30 dan ke atas lagi ya. Karena mungkin orang itu punya alasan tersendiri kenapa mereka belum untuk menikah. Memang ada orang yang di usia yang cukup matang ya. Kalau di Indonesia itu kalau belum menikah di usia 25 ke atas itu kayaknya sial banget ya. Kayaknya suatu yang kenapa gitu selalu dipertanyakan ya. Tapi kalau di luar negeri mungkin agak sedikit nggak terlalu ya. Itu sudah budaya kita mungkin ya. Nah, jadi ada orang yang memang mereka belum menikah bukan berarti mereka nggak butuh cinta atau nggak butuh pendamping, bukan, tapi mungkin karena mereka memikirkan keluarga. Misalnya mereka si orang tersebut yang belum menikah ini dia punya tanggungan, kayak punya adik yang harus disekolahkan, terus punya orang tua, jadi dia kayak menunda kebahagiaannya demi membahagiakan orang lain gitu kan. Apalagi dia punya kayak tulang punggung keluarga, pasti dia akan memikir kalau aku nikah nanti keluarga aku bagaimana dan bagaimana. Jadi mungkin punya alasan tersendiri kenapa orang tersebut belum memutuskan untuk menikah di usia yang matang. Tapi ada juga yang udah usia matang, karir sudah oke, udah kerja juga, dari fisik juga dia bisa dibilang oke. Tapi kenapa dia nggak menemukan cinta? Mungkin dia itu adalah termasuk orang yang pemilih karena dia punya kriteria sendiri dan akhirnya untuk mencari kriteria seperti yang dia impikan itu kan nggak mudah ya, nggak mudah juga karena untuk menyatukan kriteria. Setiap orang kan punya kriteria yang harus ia capai. Kalau dia ngerasa itu bukan kriteria dia, maka dia akan nolak dan itu mungkin buat dia jauh dari jodohnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang menyaksikan video ini ya, ada beberapa hal yang mungkin kita harus pelajari menurut pengalaman orang-orang yang cerita sama aku atau pengalaman aku pribadi, karena aku juga bukan usia yang 17 tahun ya, udah 20 tahun ke atas dan aku juga ngerasain banget yang namanya efek ditanya kapan nikah. Nah, yang pertama, kalian jangan pernah menanyakan kapan nikah itu kayak di kerumunan orang banyak. Misal nih kayak di kondangan, arisan keluarga, atau ulang tahun teman atau acara teman, terus kalian nanya sama orang tersebut. Ada satu orang yang mungkin belum nikah dan yang lainnya sudah punya anak, udah gendong anak, atau udah ada pasangan, atau juga dan mereka datangnya sendiri. Terus kalian tiba-tiba tanya, kapan nih kamu nikah? Otomatis itu akan membuat dia yang tadinya happy gitu kan ketemu sama temannya. Terus ketika kalian tanya itu, jadi dia ada satu yang ganjel. Dia yang awalnya datang happy, pengen happy, kalian tanya seperti itu, kayak kalian tuh merusak banget dan juga mempermalukan ya. Itu mempermalukan banget karena yang lain juga iya nih kapan, kayak ada yang di belakang-belakang tuh ngikutin gitu kan. Kalian kalau jadi vokalnya ya pasti yang lain iya kapan, ini tunggu apa lagi. Jadi dia tuh kayak apa sih, kayak ngerasa aduh gimana sih, nggak nyaman lagi di situasi seperti itu. Jadi boleh kalau kita mau nanya sama orang tersebut, kapan sih kamu mau nikah, kan kamu sekarang usianya udah segini, udah sangat-sangat cukup, kamu juga sudah menyelesaikan pendidikan kamu. Boleh nanya seperti itu kalau kalian sedang misalnya nih, maksudnya kalian sedang berdua kayak dinner atau lunch ya, nanya kapan nih kamu menikah, ada nggak sih yang dekat, nggak apa-apa, itu namanya kamu sharing sama dia atau kamu menjadi pendengar yang baik. Tapi kalau kamu menanyakan ke orang tersebut di acara kayak kondangan, pokoknya acara yang kerumunan orang banyak, kalian nanya kapan dia nikah, itu sama aja kalian mempermalukan dia. Jadi yang pertama, jangan pernah tanyakan sama orang yang belum menikah itu di depan orang banyak. Yang kedua, jangan pernah mengatakan hal ini kepada orang yang belum menikah, yaitu teman dekat kamu sudah nikah nih, kamu kapan? Dia juga udah tahu kali kalau teman dekatnya udah nikah, dia pasti datang,
pernah kayak ngebahas teman dekat kamu sudah nikah nih, sebentar lagi dia bakal punya anak, dan itu sama aja kamu itu kayak ngejatuhin dia banget gitu kan. Dan yakin banget dia bakal sedih banget setelah itu. Dia akan pulang ke rumah dan dia akan berpikir, iya nih kenapa nih teman dekat aku udah nikah, aku kapan gitu kan. Kayak dia ngerasa nggak terima dengan nasibnya, dan akhirnya ada rasa kecemburuan dan iri. Jadi dia akan ngerasa iri sama temannya, enak banget sih dia udah nemuin jodoh sedangkan aku belum gitu kan. Jadi jangan pernah tanyain tuh teman dekat kamu sudah nikah, sebentar lagi punya anak, kamu kapan. Jadi jangan pernah tanya hal itu, jangan pernah merusak kebahagiaan orang lain, jangan buat orang lain itu nggak menyukurin hidupnya. Bahkan kamu bisa support gitu kan, ya, atau bilang ya nggak apa-apa sih, pelan-pelan aja, nanti kamu juga ketemu sama yang pas. Tapi jangan lupa juga buka hati, berdoa itu lebih baik daripada kayak kamu lihat tuh teman kamu sebentar lagi dia punya anak, kamu kapan nikah. Jadi itu kayak lebih membuat dia tuh nggak bersyukur. Yang ketiga itu jangan pernah katakan hal ini juga, nanti keburu tua dan nggak punya anak. Nah, ini kata-kata yang mungkin ada sebagian orang yang masih mengatakan ini ya, karena mungkin mereka itu nggak ngerasain, atau mereka itu memang benar-benar emang sengaja untuk mengatakan hal itu tanpa berpikir ya. Kalau mengatakan nanti keburu tua dan nggak punya anak, garis miringi nggak punya anak, karena anak itu adalah murni Tuhan yang kasih ya. Ada juga orang yang udah nikah berpuluh-puluh tahun, nikahnya nikah muda, tapi juga belum dikurniakan anak. Ada juga yang seperti itu. Ada juga orang yang baru nikah langsung dikasih anak. Ada juga orang yang umurnya sudah hampir 40 tahun, kalau Tuhan kasih rezeki tetap kasih rezeki. Jadi jangan pernah bilang nanti keburu nggak punya anak. Itu sama saja kalian itu kayak tahu banget nasib orang gitu kan. Sama kayak kalian itu Tuhan ya, tahu porsi orang. Jadi jangan bilang hal itu. Jangan pernah katakan nanti tua keburu nggak punya anak. Itu kayak sama aja kalian itu mematahkan harapan orang ya, mematahkan impian orang. Jadi dia ngerasa, aduh nanti aku nggak punya anak. Jadi dia kayak down gitu kan, kayak ngerasa oh my god gitu kan, gimana ini. Jadi dia ngerasa aduh, benar-benar itu kayak kalian ngejatuhin harapan orang sih, ngerti gak sih? Yang benar-benar ya belum tentu omongan kalian benar, cuman ucapan kalian itu nyangkut banget di hatinya, dan akhirnya dia jadi kepikiran. Nah guys, jadi itulah beberapa hal yang gak perlu ditanyain sama orang yang belum menikah di saat mereka sudah usia matang. Karena sama saja hal itu kayak nyakitin hati mereka, ngebuat mereka gak bersyukur, ngebuat mereka juga gak nyaman, bahkan juga membuat mereka menjadi gak tenang ya, kepikiran. Jadi kalau misalnya kita membuat orang lain sakit hati, atau kata-kata kita membuat orang lain jadi gak tenang, itu kan juga dosa ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin jangan ditanyakan kepada orang yang belum menikah. Jadi ya, semua orang itu, semua wanita pasti pengen banget mendapatkan pasangan hidup di waktu yang tepat. Cuman ada beberapa hal yang mungkin membawa mereka untuk susah untuk menerima orang untuk masuk dalam kehidupannya. Mungkin ada keterlemahan, atau juga mereka ada hal yang mereka tunda karena untuk kepentingan keluarga. Jadi jangan pernah ngejudge seseorang itu, kenapa sih ini orang nggak suka cowok, atau ini orang nggak suka cewek. Setiap orang yang mempunyai cinta, yang punya cinta di hatinya, atau orang yang sudah dewasa itu pasti pengen banget ketemu sama yang namanya dengan jodoh. Pasti pengen banget ketemu sama orang yang bisa melengkapi kekurangan, bisa segera membawa ke pelaminan. Cuman nggak semudah, setiap orang itu punya proses yang nggak semudah kalian. Yang mungkin ya kalian adalah tipe orang yang mudah menerima orang gitu kan untuk masuk dalam kehidupan kalian. Ada juga sebagian orang yang dia benar-benar harus kena di hati dia baru bisa nerima. Jadi ini masalah waktu, dan juga setiap takdir orang kan berbeda-beda, setiap proses kehidupan orang berbeda-beda, nggak bisa disamain dengan proses kehidupan kalian. Kalau kalian punya kayak teman, tetangga, keluarga, atau siapapun itu, dan kalian sudah tahu dia tuh belum menikah di saat usianya yang matang ya, jadi kalian jangan pernah ucapkan hal-hal itu dan terus support. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar peduli, kalau menurut aku orang yang peduli itu adalah orang yang selalu mendoakan diam-diam ya. Kalau misalnya kalian peduli banget nih sama teman kalian, keluarga kalian, nggak perlulah kalian ngumbar-ngumbar mereka dengan pertanyaan yang selalu kapan-kapan, karena mereka sendiri tuh tahu kapan mereka harus ya. Mereka juga sendiri tahu keinginan mereka tuh lebih gede daripada keinginan kalian gitu kan. Keinginan mereka untuk punya pasangan yang ada ikatan itu pasti ada, dan jangan ditambah lagi dengan
omongan-omongan. Biarkan mereka tuh tahu gitu kan, nggak usah ditambah lagi lah, maksudnya jangan buat mereka tuh jadi nggak nyaman gitu kan. Kalau misalnya kalian peduli sama tetangga kalian, sama keluarga kalian, sama teman kalian, ya sudah, kalian cukup doain, karena doa itu adalah bentuk kepedulian yang nggak tahu orang tahu, tapi Tuhan tahu gitu kan. Tuhan tahu kalau kalian peduli, Tuhan tahu kalau kalian sayang sama teman kalian, jadi cukup berdoa semoga temannya segera, atau keluarganya, atau tetangganya segera diketemukan jodoh, ketimbang kalian nanya-nanya terus dengan kata-kata ini dan itu juga akan membuat dia semakin stres, akan membuat dia semakin nggak percaya diri, akan membuat dia semakin jadi kayak apa ya, kalau mau kasih nasihat itu boleh ya, karena butuh banget nasihat. Cuman kalau nasihatnya jadi ngejatuhin, itu bukan malah bermanfaat ya, bahkan itu bisa membuat dia jadi ilfil sama kalian, atau membuat dia sakit hati sama kalian. Jadi hati-hati, kita tuh lebih baik diam daripada berbicara yang nggak penting ya, termasuk bicara nanya orang kapan nikah di tengah keramaian, terus menyatakan hal-hal yang sudah aku sebut. Itulah hal-hal yang nggak perlu ditanyakan kepada orang yang belum menikah, apalagi di saat mereka usia yang sudah matang. Jadi kalau kalian peduli, kalau kalian sayang sama orang tersebut, cukup mendoakan, support ya, menasehatkan, tapi jangan pernah mempermalukan ya. Dan yang pastinya thank you sudah nonton video aku kali ini, dan semoga video ini bermanfaat juga untuk orang-orang. Dan yang pastinya jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen, serta di share juga. See you next video.